Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan RPE Prota and Promes 14th Grade of Senior High School yang beranggotakan Muhammad Alvin Hizbullah, Inas Nadifa, dan Irza Fadilatur Rahmah. Yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang RPP semester ganjil dimulai dari bulan Juli 2021. Minggu pertama ada Juli 2021 ada 5 minggu dan ada 3 pekan yang efektif. Tetapi di minggu ketiga ada LHB, tapi kita tetap menghitung efektif. Dan ada 2 minggu yang tidak efektif di awal. Ada awal ajaran baru, PPDB, dan MPLS. Agustus 2021 ada 4 minggu dan 4 minggu efektif. Jadi yang tidak efektif tidak ada. Di minggu kedua ada LHB dan minggu ketiga juga ada LHB, tetapi tetap efektif. Lalu September ada 5 minggu dan 5 minggunya efektif dan tidak ada yang tidak efektif. Tetapi walaupun di minggu terakhir ada KTS, cuman ada 1, kita tetap menghitung efektif. Lalu bulan Oktober. Bulan Oktober ada 4 minggu. 4 minggu efektif dan 1 tidak efektif. 1 tidak efektif ada di minggu pertama, ada KTS, dan minggu dan ada LHB. Minggu pertama ada KTS tidak dihitung, mulai minggu kedua dihitung efektif. Jadi ada 4 minggu. Lalu November ada 4 minggu dan 4 minggunya efektif. Jadi yang minggu terakhir ada 2 tidak dihitung pekan, jadi pekannya ada 4 minggu saja. Lalu yang Desember ada 5 minggu dan 4 minggu yang efektif dan 1 tidak efektif. 1 tidak efektif ada di minggu keempat, ada JP sama LHB. Desember sudah akhir dari semester ganjil, lalu kita ke semester genap dimulai dari Januari. Tadi jumlah untuk yang semester 1 jumlah minggunya ada 27, lalu jumlah minggu efektif ada 24 dan yang tidak efektif ada 4 minggu. Jadi totalnya 24 pekan dikali 2 JP ada 48 JP. Lalu 48 dikurangi 16, kita jam cadangannya menggunakan 16 JP. Jadi totalnya ada 32 JP, 16 pekannya yang efektif.
10 JP untuk ulangan harian atau berkala, 2 JP untuk ulangan tengah semester, 2 JP pas, dan 2 JP-nya cadangan. Lalu kita yang ke semester genap, dimulai dari Januari. Januari ada 4 minggu, dan 4 minggunya efektif. Tidak ada yang tidak efektif. Kita lihat ada 4 minggu yang efektif, dan yang di minggu terakhir ada angka 25 itu tidak dihitung efektif. Jadi totalnya ada 4 minggu. Lalu yang Februari ada sama juga, ada 4 minggu, dan jumlah minggu efektifnya juga 4 minggu, dan tidak ada minggu yang tidak efektif. Februari karena sampai tanggal 28 saja, dan angka 48 itu tidak dihitung minggu ya, karena cuma ada 1 saja, jadi ada 4 minggu yang efektif. LHP tetap dihitung efektif di Februari minggu pertama. Lalu untuk yang Maret ada jumlahnya ada 5 minggu, jumlah efektifnya 4, dan tidak efektifnya 1. Kita lihat Maret di minggu pertama ada LHP tidak efektif, dan minggu ke 1, 2, 3, 4, dan 5 efektif, jadi ada 4 minggu yang efektif. Lalu yang April ada 4 minggu jumlahnya, terus jumlah minggu efektifnya ada 3, dan tidak efektifnya ada 1. Kita lihat yang April, yang LPP tetap dihitung efektif karena bisa efektif, dan yang di minggu kedua ada LHP juga dihitung efektif. Terus yang EF sama LHR juga bisa dihitung efektif, jadi totalnya ada 4 minggu yang efektif. Lalu yang Mei ada 4 minggu, lalu 3 yang efektif dan 1 tidak efektif karena ada LHP sama LHR. Yang minggu pertama tidak efektif, dan yang minggu seterusnya itu bisa efektif, jadi cuman ada 1 minggu yang tidak efektif. Lalu Juni. Untuk Juni ada 5 minggu totalnya, ada 4 minggu yang efektif dan tidak ada yang tidak efektif. Ada LHP, di minggu pertama ada LHP bisa dihitung efektif, dan minggu kedua 3, 4, 5 bisa dihitung efektif. Yang minggu pertama tidak dihitung efektif, ada LHP. Yang minggu kedua 3, 4 sama 5 dihitung efektif. Yang Juli cuman ada 2 minggu saja, dan 2 minggunya itu tidak efektif karena sudah liburan semester 2, jadi tidak dihitung efektif semua. Lalu untuk totalnya di semester 2 ada 23 minggu yang efektif, dan dikali 2 jam pelajaran ada 46 JP. Terus 46 JP dikurangi 16 ada 30 JP.
16-nya kita jadikan cadangan, ada 10 JP untuk ulangan harian, 2 JP untuk ulangan tengah semester, 2 JP pas, dan 2 JP cadangan. Jadi totalnya ada 16 JP. Jadi jam pelajaran efektif ada 46 dikurangi jam cadangan 16 JP ada 30 JP. Jadi ada 15 pekan yang efektif saja. Totalnya JP semester 1 sama semester 2 ada 32 ditambah 30 jadi totalnya ada 62 JP. Sekian dari saya. Yang EPP untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya kita akan membahas untuk program tahunan. Jadi tadi di semester gasal atau semester ganjil ini jumlah jam efektif yang ditemukan adalah 32 jam pelajaran. Dan untuk yang semester genap ditemukan 30 jam pelajaran efektif. Ini 30 jam pelajaran efektif itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari banyaknya minggu atau pekan efektif dikalikan dengan 2 jam pelajaran. Kita mendapatkan 46 jam pelajaran. Lalu kita bagi dengan jam pelajaran efektif tadi, kita kurangkan dan hasilnya menjadi 30 jam pelajaran atau sama dengan 15 pekan efektif. Jadi untuk total JP yang dapat digunakan pada semester 1 dan semester 2 yaitu ada 32 dan 30 JP. Totalnya ada 62 JP. Dan untuk program tahunan sendiri, yang pertama kita masukkan identitas mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, dan juga tahun pelajaran. Di sini juga dimasukkan juga kompetensi inti seperti biasa. Lalu untuk pembagian KD dan alokasi waktu kita sesuaikan dengan banyaknya materi atau luasnya materi dan tingkat kesulitan yang ada. Untuk KD 3.1 dan 4.1 saya kasih alokasi waktu 8 jam mata pelajaran. Lalu untuk 3.2 dan 4.2 dikasih alokasi waktu 6 jam pelajaran. Dan juga untuk KD 3.3 dan 4.3 kita berikan 6 jam pelajaran. Lalu untuk 3.4 dan 4.4, 4.4.1 dan juga 4.4.2 kita berikan 10 jam pelajaran. Kenapa ini lebih banyak? Karena ini materinya juga lebih banyak daripada yang lain. Untuk selanjutnya semester 2 ada 3.5 dan 4.5. Kita berikan 8 jam pelajaran. Ini lebih banyak. Lalu selanjutnya ada 3.6 dan 4.6. Kita berikan 6 jam pelajaran. Lalu ada 3.7, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 kita berikan 8 jam pelajaran. Dan selanjutnya ada 3.8 dan 4.8 kita berikan 4 jam pelajaran. Dan terakhir ada 3.9 dan juga 4.9 kita berikan 4 jam pelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, ini pembagiannya tetap menurut ke tingkat kesulitan materi dan juga banyaknya atau luasnya materi tersebut. Selanjutnya untuk program semester atau prosem akan dijelaskan oleh teman saya Alvin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next program semester. Dan sebelum kita menganjak ke program semester, alangkah baiknya kita harus
mengetahui terlebih dahulu tentang apa saja sih yang dibutuhkan dalam mengajar. Di sini ada perangkat pembelajaran yaitu program semester atau Promes, Prosem, Prota, dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan menerangkan tentang Prosem, program semester. Jadi di sini di nomor 1 ada materi pokok tentang kurikulum dasar yang sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dan di Prosem ini harus dicantumkan juga materi pokoknya. Nah, di sini ada teks interaksi transaksional, dan apabila kita lihat di kompetisi dasar nomor 1 tadi sama dengan yang ini. KD kompetisi dasar menerapkan fungsi teks sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks interaksi transaksional lisan. Itu. Dan Prosem ini membutuhkan jumlah jam pelajaran yaitu 8. Dan yang lainnya yaitu 2. Nah, jadi totalnya 10 gitu ya. Seperti itu. Terus kita lihat di sini antara bulan Juli itu ada blok kuning ya, ini yang dimaksud yaitu liburan semester ya, liburan semester pada bulan semester genap yang sebelumnya. Nah, ini yang mulai aktifnya di pekan ketiga. Nah, kita bisa menentukan pekan ketiga atau keduanya, kita bisa lihat di kaldiknya yang sesuai dengan tahun tersebut. Nah, di sini sampai hari ke-10 baru, dan hari ke-12-nya baru masuk efektif ya. Nah, itu. Dan di sini termasuk minggu ketiga. Nah, begitu juga yang yang nomor 2 ini, nomor 2 teks interaksi interpersonal, ucapan selamat dan memuji bersayap. Nah, ini yang yang disingkat, maksudnya itu yang diperinci oleh kelompok saya. Nah, apabila kita lihat sama saja dengan KD yang sudah dicantumkan pada tahun 2021-2022. Nah, ini. Nah, menerapkan fungsi sosial, kebahasan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap extended serta menanggapinya. Seperti itu. Dan kita lihat, nah ini pekan efektifnya, nah ini 6, 22, 6. Nah, ini. Terus habis itu teks interaksi internasional. Nah, ini juga sama dengan KD yang sudah dicantumkan sebelumnya dan sesuai dengan alokasi waktu. Jadi yang nomor 3 ini sama dengan 3.3, menerapkan fungsi sosial, struktur teks. Nah, terkait dengan melakukan sesuatu tindakan dan kegiatan. Nah, seperti itu. Membutuhkan 6 waktu pelajaran. Nah, ini. Terus ulangan harian membutuhkan waktu 2 jam pelajaran. Di sela-sela ini ada garis biru tentang UTS. Lah, apabila UTS ini sudah ada di kalender pendidikan, nah, kita tinggal menyesuaikan aja sih. Kalau
promes itu prosem. Nah di sini diperkirakan untuk bulan Oktober ini sama dengan ini KTS. Nah ini yang KTS ini yang dimaksud apa itu kegiatan tengah semester. Nah, ini KTS. Nah di Kaldik bertanda kuning, kalau di prosem ini kita tandai dengan biru seperti ini. Dan yang apa itu hitam-hitam ini hari hari liburnya seperti itu. Terus untuk yang terakhir habis UTS itu ada yang kurikulum selanjutnya, yaitu teks deskriptif, yaitu sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan proteinnya. KD-nya itu 3.4 dan membedakan fungsi struktur teks, unsur, dengan materi meminta informasi. Nah itu sampai unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks. Nah, kita bisa menyalin tersebut di dalam sini. Namun di sini saya persingkat. Dan hal tersebut membutuhkan waktu 12 jam pelajaran. Di sini saya cantumkan semakin ke bawah semakin menggeser, maksudnya itu kayak bertingkat. Gesernya itu kayak bertingkat untuk jam pelajarannya. Kalau di model tabel jadi seperti ini. Dan di bulan Desember itu ada kegiatan UAS. Nah, ya kita cantumkan di sini. Seperti itu. Loh, bagaimana kita bisa membuat UAS atau jadwal UAS di dalam prosem? Ya kita lihat di kalender pendidikan tersebut. Apapun itu tercantum di kalender pendidikan tersebut. Tergantung kita menyesuaikannya itu kayak gimana. Jadi seperti itu. Terus habis itu di sini ada blok kuning. Lah blok kuning ini adalah liburan akhir semester. Biasanya itu di akhir semester itu, semester ganjil itu sekitar 2 mingguan itu sudah cukup. Nah 2 minggu. Terus lanjut bagian di prosem yang semester genap. Nah jadi yang semester genap ini yaitu kita bisa cantumkan materi pokoknya itu sesuai dengan prota. Nah, yang kurikulum dasarnya yaitu yang ini 3.5. Nah, 3.5 itu sudah memasuki semester semester 2. Nah, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan pemberitaan announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, kita bisa cantumkan di sini 3.1. Nah, 3.1 ini juga bisa. Mohon maaf 3.5. 3.5. Dan hal tersebut memiliki jumlah jam pelajaran yaitu 8 di sini. Dan bisa dicantumkan di sini antar bulan Januari ya, di sini 2222 seperti itu. Dan lanjut, nah di sini untuk terus apa itu yang ulangan? Nah ini yang kedua 3.6 teks interaksi transaksional sampai terjadinya dan kesudahan. Kita bisa lihat lagi di RPE-nya ya 3.6. Nah ini.
menerapkan fungsi sosial, teks, dan unsur kebahasan sampai sesuai dengan konteks penggunaannya, dan alokasi waktu tersebut membutuhkan waktu 6 jam pelajaran. Nah, seperti itu. Pelajaran. Nah, ini 3.6. Nah, ini pada bulan Februari ini ya, ada yang keliru. Nah, ini. Terus dilanjut lagi, di sini ada garis hitam, yaitu ini hari tidak efektif ya, atau bisa dikatakan hari Jumatnya itu kita blok hitam. Habis itu kita lanjut di bagian UTS. Nah, UTS di sini terdapat pada bulan Maret di sini. Nah, pada bulan Maret ini kita bisa lihat di kalender pendidikan terdapat apa itu UTS. Nah, UTS. Nah, di sini mana ya tadi? Atau bisa kita lihat di RPE. UTS-nya tuh hari apa? Maksudnya tuh bulan apa, seperti itu. Terus lanjut dengan April, nah, yaitu kurikulum dasar selanjutnya, yaitu 3.7. 3.7 teks recount, informasi terkait peristiwa bersejarah. Kita lihat di sini. Nah, membedakan fungsi teks unsur kebahasan teks recount lisan, meminta informasi terkait bersejarah ya, sesuai dengan penggunaannya. Di sini membutuhkan waktu 8 jam pelajaran. Nah, di sini ada, nah ini bulan-bulannya ada 2222 lah di sini. Ulang harinya 2, seperti itu. Terus begitu juga yang kelima, 1 2 3 4. Ah, mohon maaf yang keempat. Di sini yang keempat 3.4 berarti 3.8. Teks naratif, informasi terkait legenda rakyat, seperti itu. Nah, di sini juga membedakan fungsi sosial, teks dan unsur kebahasan. Beberapa teks naratif lisan meminta informasi terkait legenda rakyat dan membutuhkan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Dan kita bisa cantumkan di sini. Nah, di sini. Terus yaitu yang selanjutnya yang kelima, yaitu 3 kurikulum poin 3.9 fungsi sosial, unsur kebahasan dan makna lirik lagu. Kita bisa lihat lagi di RPE-nya ya, dikali di kurikulum kompetensi dasarnya, yaitu menafsirkan unsur kebahasan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMK dan membutuhkan waktu 4 jam pelajaran. Nah, di sini 4 jam pelajaran. Di sini ada ulangan harian ya di sini ya. Di sini kita cantumkan untuk jamnya. Di sini yang 3.9 itu hanya 2, yang lainnya yaitu ulangan harian dan UASnya itu 2. Nah, ini termasuk dalam jumlah jam cadangan. Nah, seperti itu. Berarti kita cantumkan titik 2 di sini. Cadangannya 2. Nah, di sini. Nah, gitu. Mohon maaf. Yang terakhir yaitu pada bulan Juli ini ada blok kuning. Nah, blok kuning ini pasca
PAS atau bisa kita sebut penilaian akhir semester. Nah, di sini ada blok kuning ya, di sini ada blok kuning. Ini adalah libur semester sampai nanti pada bulan Juli. Nah, otomatis kalau pada liburan semester 2 itu agak panjang seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.